Perkenalkan, nama lengkap saya Martina Jumumbu, kelas 2021E. Sekarang saya akan menjelaskan tugas HAM tentang pembuatan video, yaitu yang berjudul menjelaskan dan menganalisis sebuah kasus dan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi, pada masalah ini saya mengambil sebuah contoh kasus tentang penggusuran paksa di perumahan masyarakat. Adapun analisis pelanggaran HAM pada masalah ini yaitu hak atas tempat tinggal yang layak atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Penggusuran paksa tanpa memberikan alternatif tempat tinggal yang layak melanggar hak atas tempat tinggal yang layak bagi warga negara. Adapun masalah atau pelanggaran yang terjadi di dalam peristiwa penggusuran tersebut yaitu pelanggaran hak atas tempat tinggal yang layak atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Penggusuran paksa tanpa memberikan alternatif tempat tinggal yang layak dapat melanggar hak atas tempat tinggal yang aman dan layak bagi warga negara. Setiap individu berhak untuk tinggal di tempat yang aman, yang merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diatur dalam berbagai instrumen HAM. Nah, itu merupakan masalah atau pelanggaran yang terjadi pada peristiwa penggusuran tersebut. Yang ketiga yaitu siapa yang menjadi korban dan pelakunya. Pada masalah ini yang menjadi korban yaitu warga masyarakat yang digeser, di mana masyarakat adalah kelompok utama yang menjadi korban dalam masalah ini. Mereka kehilangan tempat tinggal secara paksa tanpa diberikan alternatif yang layak atau solusi untuk sementara. Dan mereka juga mengalami dampak psikologi dan fisik akibat kehilangan rumah serta perlakuan yang tidak adil dalam proses penggusuran. Nah, itu merupakan korbannya. Yang berikut yaitu pelaku. Yang menjadi pelaku pada masalah ini yaitu pemerintah daerah atau disebut Pemda. Pemda atau pemerintah daerah adalah pihak yang mengeluarkan keputusan penggusuran dan merencanakan pembangunan infrastruktur di area tersebut yang menyebabkan penghuni harus mengosongkan rumah mereka. Baik, yang berikut yaitu analisis mengenai penyebab dan akar masalah. Penyebabnya yaitu pemerintah lokal berencana untuk melakukan pembangunan jalan raya atau infrastruktur lain dianggap penting untuk kemajuan kota. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan dampak sosial terhadap warga miskin yang sudah lama tinggal di lokasi tersebut. Itu merupakan penyebab mengenai masalah yang terjadi. Yang berikut yaitu akar masalah. Akar masalah yang pertama itu ketidakmampuan pemerintah untuk merencanakan pembangunan dengan memperhatikan hak-hak dasar masyarakat, khususnya hak atas tempat tinggal. Itu merupakan akar masalah, penyebab masalah ini. Baik, yang kelima yaitu dampak masalah bagi korban dan pihak lainnya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, dampak pada jangka pendek, yaitu kehilangan tempat tinggal.
Korban langsung kehilangan rumah tempat tinggal mereka bertahun-tahun yang menyebabkan mereka harus mencari tempat tinggal sementara atau terpaksa tinggal di tempat pengungsian atau bahkan di pinggir jalan. Itu merupakan dampak jangka pendeknya. Sedangkan dampak jangka panjang yaitu ketidakpastian sosial dan ekonomi. Setelah penggusuran, banyak dari mereka yang kehilangan tempat tinggal atau penghidupan atau menghadapi ketidakpastian sosial dan ekonomi yang berlarut-larut tanpa adanya alternatif tempat tinggal yang layak. Mereka terpaksa tinggal di kawasan kumuh atau tempat pengungsian yang kondisinya jauh dari ideal. Yang keenam yaitu aspek hukum dan HAM dari masalah tersebut dikaitkan dengan instrumen HAM internasional dan instrumen HAM nasional. Contohnya yaitu hak atas tempat tinggal yang layak. Instrumen internasionalnya yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau disebut HAM pasal 25 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas standar hidup yang memadai bagi kesehatan dan kesejahteraan, termasuk hak atas tempat tinggal yang layak. Penggusuran paksa tanpa menyediakan alternatif tempat tinggal yang layak merupakan pelanggaran terhadap hak ini. Itu merupakan instrumen internasional. Yang berikut yaitu instrumen nasional. Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 41 menyatakan hak setiap orang untuk memiliki tempat tinggal yang layak. Penggusuran tanpa solusi alternatif dapat dianggap melanggar hak ini. Itu merupakan instrumen nasional Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang berikut yaitu analisis pendapat mengenai solusi atau masalah tersebut. Penggusuran tanpa memberikan alternatif yang memadai dapat menyebabkan masyarakat terpinggirkan, menciptakan ketimpangan sosial, dan merusak hak mereka untuk hidup layak. Oleh karena itu, penggusuran paksa yang tidak disertai dengan rencana regulasi yang tepat, jelas, tidak dapat diterima. Solusi konkretnya yaitu di mana pemerintah menyediakan perumahan subsidi, menyediakan rumah atau subsidi rumah bagi warga yang terdampak. Regulasi yang terancam yaitu merencanakan regulasi di kawasan yang layak huni dan mendukung kehidupan sosial ekonomi mereka. Yang kedelapan yaitu usulan bagaimana supaya peristiwa tidak terjadi lagi di masa depan atau di masa yang akan datang. Ada berbagai usulan agar kita bisa menyelesaikan dan supaya masalah ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Yang pertama yaitu peningkatan perencanaan perumahan dan rekoleksi yang berkeadilan. Yang kedua, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, pemberian ganti rugi dan kompensasi yang adil. Yang keempat yaitu penyuluhan dan edukasi tentang HAM dan prosedur hukum. Nah, keempat itu merupakan usulan bagaimana peristiwa tidak terjadi lagi di masa depan. Baik, terima kasih, itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih.